warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'dah. Terima kasih sebelumnya atas waktunya, atas kedatangannya pada kawan-kawan semuanya. Siapa ini mahasiswa-mahasiswi di UNU ya. Saya Abdul Ghafur Maimun. Ya, ini ada tamu-tamu dari Jogja, dari UNU, ingin berbicara tentang adab thalabul ilmi dalam dirinya, fi nafsihi, dalam dirinya. Yang pertama yang harus diketahui adalah ingat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Karena itu jika mencari ilmu, apapun ilmunya, berusaha untuk bermanfaat, yang harus diingat cita-citanya adalah menjadi ulama dalam bidang apapun, menjadi intelektual dalam bidang apapun. Karena itu harus dipersiapkan dirinya bahwa jika ilmu ini didapat, segera ia akan menjadi bagian dari ulama. Dan ulama itu diharapkan orang yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang disiapkan pertama, menurut cara-cara ulama-ulama as-salaf, menurut cara-cara kiai-kiai, dipesankan membersihkan hati. Membersihkan hati itu dimulai dari sejak mencari ilmu, karena proses ini panjang. Nanti kalau sudah lulus otomatis akan jadi ulama, dan itu artinya harus sesuai dengan firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ya. Karena itu ingat membersihkan hati ini yang pertama. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Di dalam hati, tentu dalam kaitannya ini, dalam hati setiap calon ulama, calon intelektual, ada dalam dirinya ada hati. Hati ini jika baik, semuanya baik. Jika tidak baik, maka yang lainnya juga akan buruk, menjadi tidak baik. Jadi yang pertama adalah membersihkan hati, niatnya yang baik, ya, tidak gampang marah, tidak gampang iri, dan seterusnya. Ya, tazkiyatun nafsi itu yang pertama. Yang kedua adalah niatnya ditata. Pesan-pesan ulama-ulama itu, ya, niatnya kemudian harus ditata. Niatnya ditata dengan baik, ya. Dan itu tentu proses, tidak hanya tazkiyatun nafsi, ya, tapi niat itu juga butuh proses. Sufyan ats-Tsauri, salah satu ulama terkenal, Sufyanen, ya, dua Sufyan, Sufyan ibni Uyainah dengan Sufyan ats-Tsauri. Ya, ini generasi lebih awal daripada Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, ma'alastu syai'an asyadda alayya min niyati. Itu kata Sufyan ats-Tsauri. Saya tidak pernah memperbaiki hal yang paling berat dalam diriku melebihi niat. Niat ini susah sekali. Jadi sebetulnya begitu kita masuk ke kampus, kita ini niat ini luar biasa, ya.
hari ini niatnya baik, besok sudah tidak lagi baik, ya. Besoknya lagi sudah baik, entah berapa hari lagi, karena terkontaminasi berbagai hal, maka harus memperbarui niat kembali. Yang sangat mempermudah agar memperbaiki niat itu adalah tadi yang saya bicarakan pertama, yaitu memperbaiki diri dulu, maka niat akan menjadi mudah. Ini juga selalu dipesankan dalam pesantren-pesantren ketika ngaji, ketika apa, ya, memperbaiki diri, siap menjadi ulama tadi itu. Yang kedua adalah niat. Ya. Kemudian di antara adab lagi sebagai seorang thalib dalam dirinya, ya, ini juga dipesankan oleh banyak kiai sebetulnya, ya, dipesankan dalam buku-buku, dipesankan oleh ulama-ulama, ya. Seorang thalib itu hidupnya tidak boleh sama sekali berlebihan. Kiai-kiai itu kalau nyangoni anaknya tidak pernah berlebihan. Menurut sebagian kiai bahkan sirian. Anak santri hidupnya berlebihan, punya sangu yang melebihi dari yang kadar kecukupannya, itu agak apa ya, sebagian kiai malah bahkan sirian. Kalau secara umum memang begitu, tapi sebagian bahkan ini sirian. Lalu ada yang niteni, apa itu ya niteni itu? Dulu saya pernah punya kawan ini di pondok itu dulu bermewah-mewah, ini hidup bermewah-mewah, ini di pondok hidup bermewah-mewah. Mengindikasikan kurang baik, ya, itu dia. Itu yang apa namanya disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan begini, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil milki wa izzin nafas. Ilmu yang mengantarkan kepada tadi itu innama yakhsyallaha min ibadil ulama itu tidak bisa diperoleh oleh seseorang yang dalam pencariannya dia memiliki kekayaan yang berlebihan. Bil milki wa izzin nafas, butuh tawadhu, butuh merasakan hidup yang sederhana. Hanya sebagian ulama menyampaikannya dengan al-qanaah, apa itu ya, pakaiannya yang biasa, tidak boleh berlebihan, apa namanya, makannya yang ini gitu ya. Maka kadang-kadang juga agak riskan, ya. Sebetulnya ini kalau tradisi pesantren, ya, tradisi pesantren seperti tadi itu, apa namanya, memberi sangu kepada santri yang berlebihan, punya fasilitas yang luar biasa. Ini ya. Kalau misalnya itu sebetulnya tidak hanya disampaikan oleh Imam Syafi'i, tapi juga disampaikan oleh Imam Malik, ya. Dua-duanya sama, mazhabnya sama, Imam Malik dengan Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i juga ketika berangkat itu tidak punya kendaraan, ngikut orang lain, pergi ke rumah teman itu hanya karena kepingin meminjam buku untuk membaca. Jadi sampai buku pun Imam Syafi'i itu tidak punya. Imam Malik malah lebih ekstrim lagi. Ilmu ini hanya bisa didapat dengan kefakiran, agak ekstrim sama ya, Imam Malik, ya. Tapi yang diambil kesimpulan itu bahwa apa namanya, bahwa tradisi hidup berkecukupan dalam arti ya tadi ya tidak berlebihan itu memang ada, dan
Itu yang diterapkan di pesantren-pesantren ya. Pesantren-pesantren itu seperti apa ya, melarang untuk hidup bermewah-mewah ya. Itu sebelum kita beradab kepada orang lain itu harus ditempa, itu tuh harus ditempa dengan semacam riyadhah, apa itu ya, riyadhah itu melatih diri. Makanya di pesantren itu ada yang rawat, ada yang puasa, ada yang macam hal ya, ada dengan macam, sebenarnya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh ini Al-Imam Asy-Syafi'i, yang disampaikan oleh Imam Malik, adab-adab ini ya. Kemudian ya tentu kalau kita menyampaikan dari perspektif buku-buku turos kita ya, kitab-kitab kuning kita, walaupun itu berat sebetulnya ya, tapi kita mencoba untuk menjalankannya karena dalam rangka goal tadi itu, innama yakhsyallaha min ibadiyal ulama, bahwa proses yang kita lakukan hari ini goalnya itu adalah mendapatkan ilmu yang mengantarkan bisa khusyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya kemudian bicara banyak hal ya, walaupun sebenarnya ini agak nyindir-nyindir seperti apa ya, tapi kalau kita tidak bisa menjalankan 100% ya bisa menjalankan ini ya. Tidak ada satu ulama pun yang misalnya ini ya, dalam menempa diri ini, tidak ada satu ulama pun yang menyifati diri atau menyifati orang lain dengan positif, menyifati banyak makan. Banyak makan itu hanya positif ditujukan kepada, mohon maaf, hewan ya. Kalau hewan itu punya sapi banyak makannya itu senang, itu mesti positif. Tapi tidak ada satupun ulama yang memberi sifat positif. Wah, murid saya itu makannya banyak, itu tidak ada sama sekali. Bahkan ulama juga tidak ada. Karena itu dalam buku-buku kita itu juga dijelaskan seperti itu ya. Tidak ada satu proses keulamaan yang mengantarkan kepada innama yakhsyallaha min ibadil ulama dengan foya-foya gaya hidup, kathratul akli ya, kathratul naum. Ini tidak, walaupun ya sebagian ulama itu memang ada yang sangat ekstrim, ada yang itu berat itu ya, bisa dimengerti ya. Imam Nawawi itu prosesnya itu berat sekali. Kalau menurut guru saya itu di Mesir, Imam Nawawi itu kadang-kadang ekstrim dalam hal ini ya, nama ekstrim, sangat-sangat ekstrim. Tidak mau makan sama sekali yang syubhat, makannya harus dikirim dari rumah atau dari siapa yang masaknya harus jelas. Itu dalam rangka menjaga proses menuju kepada innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Itu diantara proses-proses dirinya ya, adab dalam dirinya sebelum berhadapan dengan guru, sebelum berhadapan dengan orang lain, baru berhadapan dengan dirinya ya. Kemudian diantaranya ini lagi ya, yang harus dijaga itu adalah akidah yang benar. Ini seperti kadang-kadang perlu diingatkan tentang masalah ini, bahwa di satu sisi kita itu harus pede ya, tapi di satu sisi yang lain itu harus menghormat kepada orang lain. Ini juga kadang-kadang sulit. Kalau orang itu biasanya pede, itu sulit menghormat kepada orang lain ya. Kalau terlalu menghormat kepada orang lain, biasanya
itu orangnya minderan, sehingga pada orang lain itu kayak gimana. Nah, kita itu diajarkan wa kalimatullahi al-ulya. Saya sedang belajar ilmu, saya akan menjadi ulama dalam bidang apapun, saya berada di jalan yang benar. Karena itu saya di depan siapapun, saya harus merasa bangga dengan profesi ini. Tapi di satu sisi yang lain, bangga saya itu tidak membuat saya congkak di depan orang lain. Karena biasanya itu orang itu miring ke kanan atau miring ke kiri. Ya. Kalau sering menghormat kepada orang lain itu kadang-kadang juga sebetulnya dia sedang menghormat atau sebetulnya dia itu minder. Ya. Dan kita tidak boleh minder. Diingatkan betul ini. Jangan sampai kamu sebagai thalibul ilmi itu minder. Itu tidak boleh sama sekali. Diajarkan untuk kamu pede. Saya di track yang benar. Saya berada di jalur yang benar. Karena itu saya tidak boleh minder. Tidak boleh minder, itu tidak boleh. Larangan. Tapi pede yang tinggi itu tidak boleh jatuh kepada merendahkan orang lain. Dan itu salah satu cara yang agak sulit sebetulnya, tetapi harus kita praktekkan. Imam Syafi'i itu pedenya luar biasa. Sangat-sangat pede. Tapi tetap menghormat kepada orang lain. Itu Imam Syafi'i. Saking pedenya Imam Syafi'i itu, saking pedenya, itu ketika Imam Malik sudah begitu diagung-agungkan, itu terpaksa Imam Syafi'i itu sampai mengkritik gurunya sendiri. Menulis buku namanya Khilafu Malik. Karena orang-orang telah mengkultuskan terlalu berlebihan kepada Imam Malik. Itu saking pedenya Imam Syafi'i. Ya. Tapi saking tawaduknya Imam Syafi'i, itu ketika mondok di Imam Malik, itu pindah pondok saja nggak berani sampai Imam Malik wafat. Jadi penghormatan, di satu sisi penghormatannya kepada Imam Malik itu juga luar biasa. Tapi di situ sih pedenya terhadap ilmu itu objektif, jangan sampai dikalahkan oleh subjektivitas keagungan dan lain sebagainya. Itu sampai terpaksa harus menulis buku yang isinya itu setengah membantah-bantah terhadap Imam Malik. Nah, thalibul ilmi itu harus punya sifat-sifat yang seperti ini. Tradisi-tradisi pesantren, tradisi-tradisi ulama-ulama kita seperti ini. Ya insya Allah generasi-generasi intelektual kita ke depan, ini kalau kita jalankan dengan baik, kader-kader kita ke depan, kita cukup optimis, cukup baik karena ada perimbangan-perimbangan seperti ini. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.